Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di kali ini saya akan menginformasikan kepada teman-teman bahwasannya ada beasiswa PMSDU. Nah, ini beasiswa PMSDU itu adalah beasiswa magister menuju doktor. Jadi, beasiswa percepatan pascasarjana S2 sekaligus doktor S3 dalam 4 tahun. Bayangin, teman-teman bisa mendapatkan 2 gelar sekaligus dalam waktu 4 tahun. Kalau saya dulu untuk mendapatkan gelar S3 itu ya 4 tahun, untuk mendapatkan gelar S2 2 tahun. Jadi kalau di total 6 tahun untuk mendapatkan gelar S3. Tapi dengan adanya beasiswa PMSDU ini, teman-teman bisa mendapatkan sekaligus 2 gelar hanya waktu 4 tahun saja. Wah, menurut saya ini sangat menarik ya. Dan beasiswa ini sudah sampai batch ke-8. Nah, untuk teman-teman yang ingin mendaftar beasiswa PMSDU ini, untuk tahun ini ya tentunya sudah penutupan, karena kita sebentar lagi akan menyambut tahun 2025. Tapi, teman-teman punya waktu untuk mempersiapkan diri untuk mengikuti program beasiswa PMSDU ini. Karena waktunya masih panjang untuk beasiswa ini, apa saja sih yang perlu dipersiapkan ketika kita ingin mendaftar beasiswa PMSDU ini? Nah, teman-teman wajib banget untuk membudayakan membaca. Di sini sudah sangat jelas sekali ya. Untuk websitenya teman-teman bisa ketik pmsdu.id. Nanti akan muncul seperti ini dan teman-teman bisa langsung kepoin. Nah, ini berandanya ya, teman-teman bisa membaca di berandanya. Lalu teman-teman juga bisa membaca tentang mekanismenya, lalu promotornya, lalu ada eee, pertanyaan dan question atau fact ya. Ini bisa dilihat. Nah, oleh teman-teman bisa dipelajari terlebih dahulu. Nah, jika terlanjur tidak sengaja klik finalisasi, masih bisa upload ulang tidak? Sudah tidak bisa mengupload apapun jika sudah klik submit atau, finalisasi. Lalu teman-teman bisa baca ya, ini semuanya daftar pascasarjananya dulu atau daftar beasiswanya dulu. Nah, kira-kira menurut teman-teman daftar kampusnya dulu apa urus beasiswanya dulu ya? Nah, kalau PMSDU ini harus dua-duanya, harus berkesinambungan. Teman-teman daftar ke pascasarjananya juga, teman-teman juga daftar ke beasiswanya juga. Nah, lalu ada surat pernyataan boleh ditulis tangan atau tidak? Boleh ya ditulis tangan ini teman-teman ya, asalkan sesuai dengan format yang sudah ditentukan. Ada nggak kompensasi kekurangan IPK sesuai syarat? Nah, ini bisa teman-teman baca ya, teman-teman pelajari, lalu ini ada bagaimana jika kampus belum bisa mengeluarkan surat keterangan lulus. Tidak mendaftar karena pendaftaran beasiswa PMSDU membutuhkan ijazah. Jadi teman-teman dipastikan harus sudah punya surat keterangan lulus atau ijazah untuk teman-teman itu bisa mengikuti seleksi di Pascasarjananya. Lalu apakah posisi ijazah bisa diganti dengan surat keterangan lulus? Bisa, pendaftaran online. Namun untuk pendaftaran pascasarjana dibutuhkan kebijakan dispensasi terkait hal tersebut. Jadi kalau teman-teman daftar ke kampusnya, ke pascasarjana belum ada ijazah ya karena pengeluaran ijazah itu membutuhkan waktu ya teman-teman. Jadi silakan dikomunikasikan apakah bisa terlebih dahulu menggunakan surat keterangan lulus.
Ken kenapa PT asal saya tidak termasuk dalam list? Nah, perguruan tinggi asal yang dapat digunakan mendaftar adalah perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristek, selain politeknik dan perguruan tinggi yang memenuhi kriteria akreditasi PT dan prodinya. Bagaimana jika mendaftar dari politeknik? Sejauh ini untuk mendaftar PT asal hanya dari perguruan tinggi akademik, untuk politeknik belum dapat mendaftar pada skema beasiswa PMSDU. Lalu selanjutnya, sejauh ini, apakah pada saat mendaftar pascasarjana, kita harus membiayai pendaftaran? Dana beasiswa PMSDU akan dicairkan setelah dinyatakan diterima dengan proses pencairan bertahap setiap semester sesuai komponen-komponen yang sudah ditentukan. Sehingga seluruh biaya di luar komponen beasiswa menjadi tanggung jawab peserta masing-masing. Jadi ya kita ketika ingin mendapatkan sesuatu, kita juga harus, rela untuk memancingnya dengan uang pribadi kita ya. Jadi teman-teman, untuk biaya pendaftarannya tentunya harus menggunakan uang pribadi dulu, jadi nanti ketika teman-teman dinyatakan lulus beasiswanya, teman-teman bisa meng-cover dan bisa cek, apa saja yang di-cover oleh beasiswa PMSDU ini. Bagaimana solusinya jika dalam persyaratan untuk mahasiswa profesi boleh maksimal 27 tahun, namun ketika memasukkan NIM profesi di pendaftaran tetap tidak bisa. NIM yang dimasukkan dalam pendaftaran menggunakan NIM S1. Nah, tapi kalau untuk yang bukan profesi, ini maksimal untuk mengikuti program beasiswa PMSDU ini adalah 24 tahun. Jadi, saran saya buat teman-teman yang umurnya masih sangat muda dan belum 24 tahun, ini wajib banget dicoba dan di-apply. Untuk mendapatkan sesuatu yang indah itu ya tentunya memerlukan perjuangan ya teman-teman, tidak mudah dan tidak instan. Jadi teman-teman harus, bisa melewatinya, dengan berproses, dengan step by step. Pendaftaran di Pascasarjana untuk beasiswa PMSDU ikut yang jalur reguler atau jalur khusus beasiswa PMSDU. Terkait pendaftaran di Pascasarjana, silahkan mengikuti jalur yang reguler. Lalu bagaimana kita bisa menghubungi atau berkomunikasi dengan calon promotor? Berkomunikasi dengan calon promotor dapat disesuaikan dengan calon promotor masing-masing, apakah dengan email atau dengan yang lainnya. Jadi nanti teman-teman kalau, apa namanya, beasiswa ini sudah dibuka, nanti teman-teman bisa melihat kampus mana saja yang kerjasama dengan program PMSDU ini dan dosen, mana saja yang bisa menjadi promotor. Apakah bisa pendaftaran S2 dan S3 beasiswa PMSDU tidak linier dengan S1? Jika dalam proses pendaftaran bisa tidak linier, namun hal ini tentu menjadi pertimbangan oleh calon promotor dalam menerima atau tidaknya calon penerima beasiswa yang tidak linier. Nah, jadi teman-teman sebelum apply pastikan teman-teman sudah membaca, informasi terkait ini, lalu eee, teman-teman jika ingin mendaftar atau misalkan mau mencari perguruan tinggi. Nah, ini teman-teman bisa mencari daftar promotor ya. Nanti teman-teman ini bisa mencari di sini namanya nanti bisa di-search nama kampusnya juga ini karena tidak sedang pembukaan jadi tidak bisa terlihat.
Lalu untuk mekanismenya, nah ini bisa dibaca persyaratan perguruan tinggi penyelenggara PMSDU, ada 8 poin, ini bisa dibaca sendiri oleh teman-teman ya. Lalu di sini ada persyaratan promotornya, juga ini bisa dibaca. Persyaratan beasiswa PMSDU. Nah, ini buat teman-teman syaratnya fresh graduate, telah memiliki gelar S1, persyaratan IPK-nya nih, kalau akreditasi kampusnya itu A dan prodinya A, IPK-nya 3,25. Kalau akreditasi PT-nya itu B dan prodinya A 3,50. Jadi ini ada kriteria-kriterianya. Akreditasi PT dan prodi asal pelamar di bawah B, maka IPK-nya harus 3,8. Jadi pastikan kalau kampus teman-teman akreditasinya di bawah B, IPK-nya harus 3,8. Lalu usia tidak lebih dari 24 tahun, memperoleh surat rekomendasi dari dosen pembimbing S1, ini terlampir di pedoman, warga negara Indonesia, tidak sedang menerima beasiswa lainnya, sehat jasmani, rohani, dan, ini bebas dari narkoba. Bersedia mengikuti pendidikan pascasarjana selama 4 tahun, dengan mendatangani surat pernyataan bermaterai, ini ada panduannya. Ini bisa diklik oleh teman-teman. Ini juga bisa dibaca oleh teman-teman, persyaratan beasiswa PKPI. Nah, ini juga program PKP, ini silahkan untuk dipelajari oleh teman-teman. Nah, ini ada buku panduannya. Ini tinggal dibaca. Tujuannya apa sih dalam program PMSDU ini? Meningkatkan jumlah doktor di Indonesia, untuk meningkatkan jumlah publikasi ilmiah internasional bereputasi, meningkatnya jumlah invensi dan inovasi dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini menurut saya sangat menggiurkan beasiswa PMSDU ini. Dengan jangka waktu 4 tahun, teman-teman sudah mendapatkan gelar magister dan gelar doktor. Ini persyaratan pertama, silahkan dibaca oleh teman-teman, nanti linknya akan saya sematkan di deskripsi ya. Lalu apa saja nih? Nah, ini adalah Limansa program, di mana teman-teman mengikuti proses. Nah, ini adalah bagian dari alur pendaftaran. Pertama, pendaftaran terlebih dahulu. Setelah mengikuti pendaftaran, nanti masuk ke seleksi administrasi, seleksi akademik, itu menyesuaikan kebijakan di PT penyelenggara, pengumuman seleksi, penyaluran beasiswa. Itu adalah komponen dari program beasiswa PMSDU. Lalu komponen pembiayaan, apa saja sih yang di-cover oleh beasiswa PMSDU ini? Nah, yang di-cover oleh beasiswa PMSDU ini, yang pertama ada biaya hidup, lalu ada biaya buku, ada biaya penelitian, ada biaya pendidikan, ada biaya riset, peneliti atau promotor. Untuk besaran risetnya ini mendapatkan nilai 60 juta selama 3 tahun mulai tahun kedua. Lalu kalau biaya SPP ini biasanya langsung dibayarkan ke kampus penyelenggara atau yang sudah kerjasama dengan
beasiswa PMSDU. Kalau untuk biaya hidup, biaya buku ini biasanya masuk, ke rekening penerima beasiswa. Lalu ada riset ke luar negeri. Wah, ini teman-teman diberikan kesempatan untuk ke luar negeri ya, dapat, meningkatkan kualitas publikasi internasional sesuai dengan ketentuan yang berlaku, ya tentunya kalau teman-teman mau conference internasional ke luar negeri, teman-teman nanti, bisa melihat di buku panduan ini atau tadi yang di PKPI persyaratannya apa saja. Jadi teman-teman kalau mau ke luar negeri, teman-teman itu sudah dibiayai. Lalu perluasan jejaring riset internasional untuk promotor dan kopromotor. Wah, ini bahkan, untuk promotor dan kopromotor pun dibiayai oleh PMSDU. Keren banget sih menurut saya. Dan ini ada sanksi. Nah, ini hati-hati teman-teman jangan sampai mendapatkan, pembatalan atau sanksi dari pemberi beasiswa. Ini ketentuan lain. Nah, ini bisa dibaca oleh teman-teman ya. Ini ada lampiran surat pernyataan beasiswa, pendaftar beasiswa magister menuju doktor untuk sarjana. Wah, ini ketika zaman saya ini belum ada beasiswa PMSDU ini. Jadi saya tidak mendaftar program ini, jadi saya waktu itu ketika S2 itu saya mendaftar beasiswa unggulan dan S3 saya, coba apply beasiswa LPDP. Jadi pas zaman saya ini tidak ada beasiswa PMSDU ini yang kita hanya, menempuh waktu 4 tahun kita sudah mendapatkan gelar doktor dan magister. Wow, sangat menggiurkan sekali ya teman-teman. Lalu di sini ada surat rekomendasi dosen pembimbing program sarjana. Nah, ini bisa di-download oleh teman-teman. Nah, nanti akan saya sematkan untuk, buku panduan ini, pokoknya teman-teman harus pelajari dengan sebaik mungkin apa saja yang diperlukan untuk mendaftar beasiswa PMSDU ini. Jadi teman-teman punya waktu beberapa bulan ke depan untuk mempersiapkan diri mendaftar beasiswa PMSDU ini. Semoga dengan video ini bisa menginspirasi teman-teman terkait beasiswa. Jadi pemerintah itu menurut saya sudah sangat baik sekali memberikan peluang untuk kita untuk, bisa melanjutkan studi. Bahkan ini, ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus program sarjana, teman-teman bisa ikut beasiswa ini, ya tentunya harus dipelajari, harus dimaksimalkan supaya teman-teman terpilih menjadi penerima beasiswa PMSDU ini. Selamat mempersiapkan diri dan selamat mencoba. Nanti di sini juga ada bagaimana mekanisme untuk mendaftar. Nah, di sini ada login, tapi kalau teman-teman belum punya akunnya ya tentunya teman-teman harus registrasi terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Semoga video ini mendapatkan kebermanfaatan untuk teman-teman semua dan jangan lupa untuk mempersiapkan diri dan apply beasiswa PMSDU ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.